Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasira min ahli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kembali kita melanjutkan kegiatan kita bersama, yaitu dalam rangka melanjutkan materi pembahasan kita hari ini. Setelah minggu lalu kita bersama-sama telah membahas materi tentang teori di dalam kriminologi berkenaan dengan sebab orang melakukan suatu kejahatan ditinjau dari faktor biologisnya. Nah, tentu dengan pemahaman itu kita sudah memiliki satu step gambaran apa yang melatar belakangi sehingga seseorang melakukan suatu kejahatan. Jadi ya dipengaruhi oleh karena faktor biologisnya. Nah, untuk hari ini yang akan menjadi materi kita adalah teori-teori yang lain yang membahas tentang sebab kenapa orang melakukan suatu kejahatan, ya, atau kita melihat bagaimana memahami ketika seseorang itu melakukan suatu kejahatan ditinjau dari pendekatan tertentu. Apa yang menjadi pendekatannya untuk hari ini? Pendekatannya untuk hari ini yang kita bahas itu adalah berkenaan dengan teori-teori tipe fisik, ya, orang melakukan suatu kejahatan. Jadi dengan melihat tipe fisik dari orang tertentu, itu bisa menjadi bahan dasar bagi kita untuk menelaah dan menilai kenapa dia melakukan suatu kejahatan ditinjau dari segi keberadaan fisiknya, ya. Jadi keberadaan fisik inilah yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita tentang orang tersebut melakukan suatu kejahatan. Memang karena memang ada fisik-fisik tertentu yang dari beberapa peneliti telah dapatkan yang memang berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tentu ada banyak pemikiran yang telah dibuat oleh para peneliti tentang ciri-ciri fisik dari orang-orang yang melakukan suatu kejahatan, ya. Hal ini kita bisa lihat di dalam beberapa literatur, ya. Yang pertama yaitu pendapat yang disampaikan oleh Ernest Krishmer, ya. Ernest Krishmer ini pernah melakukan suatu penelitian tentang 260 orang gila yang ada di Swedia, ya. Di Swabia, ya. Ya, di Swabia itu sebuah kota yang berada di barat daya Jerman. Nah, apa hasil yang didapatkan dari 260 orang ini? Beliau mendapatkan suatu kesimpulan bahwa ada suatu kecenderungan
tipe fisik seseorang itu untuk melakukan suatu kejahatan, ya. Dan tipe itu beliau bagi menjadi 4 tipe, ya. Tipe fisik orang yang berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan. Yang pertama itu ada namanya astenik, ya. Apa itu tipe tubuh astenik? Adalah suatu tipe tubuh yang memperlihatkan tubuh orang itu adalah kurus, kemudian bertubuh ramping, ya. Kalau kurus ya pasti kurang lebih bertubuh ramping, ya. Kemudian ditambah dengan berbahu kecil, jadi bahunya itu kelihatan kecil. Itu namanya adalah astenik. Jadi kalau Anda melihat menurut yang disampaikan oleh Ernest Krismer, bahwa ya ada potensi tubuh yang dimiliki oleh orang yang seperti ini tuh berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan. Kemudian ada juga body tubuh itu yang didapatkan oleh Ernest Krismer ini adalah tubuh yang atletik. Tubuh atletik itu adalah tubuh yang kira-kira postur tubuhnya itu adalah menengah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu pendek. Jadi postur tubuhnya ini adalah menengah, ya, menengah tinggi lah. Yang menengah itu ya bahasanya itu yang jelas tidak terlalu pendek lah, menengah ke atas lah. Menengah tinggi, kemudian cenderung fisiknya itu kelihatannya kuat, berotot, kemudian selanjutnya adalah bertulang kasar, ya. Artinya bisa kelihatan bahwa ada tulang-tulang tertentu itu yang ketika kita melihat orang itu memang kelihatan bahwa tulangnya itu agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Kemudian selanjutnya dia mendapatkan model tubuh dari objek penelitiannya. Dia menemukan juga model namanya model piknik, ya. Model piknik ini adalah tingginya sedang, ya. Kemudian figurnya yang tegap, badannya tegap, kemudian lehernya besar, kemudian wajahnya agak luas, ya, agak lebar lah bahasanya mungkin, ya. Nah, itu adalah model piknik. Kemudian yang terakhir itu adalah tipe campuran, ya. Jadi tipe campuran ini tidak sama sekali memiliki spesifikasi khusus, tapi cenderung dia itu adalah bervariasi, ya. Tidak ada bentuk tubuh yang bersifat dominan, ya. Nah, dari hasil analisa terhadap bentuk model tubuh dari berbagai macam objek penelitiannya atau orang yang menjadi sampel penelitiannya terhadap 260 orang gila ini di Swabia ini, dia mendapatkan paling tidak ada 2 kesimpulan, ya. Yang pertama itu adalah orang yang bertipe piknik, ya, yang tadi tinggi sedang, figurnya yang tegap, kemudian lehernya yang besar, kemudian wajahnya agak sedikit lebar atau luas, dia itu kemungkinan akan melakukan suatu kejahatan kalau dia sedang mengalami depresi, ya. Jadi orang yang bertubuh piknik ini cenderung untuk melakukan kejahatan ketika dia itu mengalami sebuah depresi. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua adalah
bagi orang yang memiliki tubuh astenik, kemudian memiliki tubuh atletik, dia kemungkinan akan melakukan suatu tindakan kejahatan itu kalau dia sedang mengalami goncangan pikiran, ya. Atau bahasanya itu adalah schizophrenia. Dia mengalami schizophrenia itu mengalami gangguan pemikiran, kemudian dia cenderung tidak cenderung pelin-pelan, mudah berubah-ubah, mengalami kondisi tekanan pemikiran yang tidak menetap. Kemungkinan pada saat itu dia berpotensi untuk melakukan suatu tindakan kejahatan seperti itu. Nah, ini adalah merupakan suatu hasil penelitian. Jadi ada tipe-tipe tubuh yang menurut Ernest Krismer ini adalah berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan, atau dia memiliki tingkat kemungkinan untuk melakukan kejahatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan tipe-tipe yang lainnya, seperti itu. Nah, ini satu pandangan, ya. Jadi satu hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan terhadap 260 orang di Swabia, di bagian barat daya dari Jerman itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga hasil penelitian lain yang dihasilkan oleh Ernest Houghton, ya. Ernest Houghton ini adalah seorang antropologi fisik yang mengkaji memang postur tubuh daripada setiap orang. Dari hasil penelitiannya dia mencoba untuk membangun kembali perhatian terhadap teori kriminal yang melihat seseorang melakukan kejahatan itu ditinjau dari faktor biologisnya, sebagaimana yang telah kita paparkan kemarin yang dipelopori oleh Lombroso, ya. Nah, beliau mencoba untuk menghasilkan suatu pemikiran untuk menjawab apa yang disampaikan oleh salah satu pakar yang kemarin telah mencoba untuk melawan teori yang disampaikan oleh Lombroso, ya. Oh, ini namanya adalah Gorin, ya. Jadi Gorin kemarin di dalam teorinya dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali antar bentuk fisik dengan sebab orang melakukan suatu kejahatan. Dan itu telah dia lakukan dia telah melakukan penelitian terhadap ribuan orang yang ada di dalam suatu penjara, dan ada 3.000 orang narapidana. Kemudian dia membandingkan dengan tentara. Jadi bentuk fisik daripada narapidana itu Gorin mencoba untuk melakukan penelitian apakah memang ada perbedaan tipe antara seorang narapidana dengan tentara. Yang narapidana itu dianggap sebagai orang jahat, kemudian tentara itu dianggap sebagai seorang pahlawan, seorang yang hebat. Nah, apa hasil yang disampaikan oleh Gorin? Gorin menghasilkan suatu kesimpulan bahwa setelah dia meneliti struktur fisik yang dimiliki oleh setiap narapidana dengan para tentara, itu tidak ada perbedaan signifikan antara si penjahat itu dengan si tentara ini, antara orang yang baiklah bahasa kasarnya ini dengan orang yang buruk tadi. Ternyata ada juga orang jahat yang memiliki postur tubuh seperti tentara. Bahkan begitu pun sebaliknya, ada juga postur tubuh dari orang-orang yang
dianggap sebagai orang baik atau tentara itu justru mirip postur tubuhnya dengan orang-orang yang ada di dalam tahanan. Sehingga Gorin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Lombroso itu tidaklah benar sebenarnya. Bahwa ada struktur fisik tertentu yang sudah dipastikan dianggap sebagai orang-orang yang akan melakukan suatu kejahatan. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Gorin ini kembali dibantah oleh Houghton ini. Jadi Houghton ini juga melakukan suatu penelitian membandingkan antara penghuni-penghuni penjara di Amerika ya dengan suatu kelompok tertentu yang bisa dianggap sebagai kelompok non kriminal atau orang-orang yang tidak berafiliasi atau tidak pernah terkena suatu tindakan kejahatan. Apa yang didapatkan oleh Houghton mendapatkan ternyata dari hasil penelitiannya dia mendapatkan memang ada perbedaan yang signifikan antara orang yang melakukan antara tipe orang yang melakukan suatu kejahatan dengan orang yang orang yang tidak melakukan suatu kejahatan atau non kriminal. Nah, hal itu menyebabkan sehingga Houghton berkesimpulan bahwa sebenarnya di dalam di dalam melihat suatu tipologi fisik daripada orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan dengan tidak, itu sebenarnya bisa dilihat. Ya. Salah satunya itu adalah melihat dari postur fisiknya, ya. Postur fisik yang yang disimpulkan oleh Houghton ini, dia mengatakan bahwa para penjahat itu memang memiliki perbedaan secara inferior dibanding dengan anggota masyarakat lain yang bisa dikatakan bahwa ukuran tubuh mereka itu relatif berbeda. Ya. Jadi memang ada signifikansi yang kelihatan yang disampaikan oleh Houghton antara fisik dari orang yang suka melakukan kejahatan dengan yang tidak. Ada kecenderungan orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan, cenderung dia adalah memiliki fisik yang kuat. Nah, jika dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan suatu kejahatan seperti itu. Sehingga Houghton beranggapan bahwa tetap ada perbedaan antara seorang tipe fisik seorang penjahat dengan tipe fisik orang yang tidak memiliki riwayat kejahatan. Jadi memang ada perbedaan menurut Houghton berdasarkan atas penelitiannya terhadap penghuni penjara di Amerika pada saat itu. Kemudian selanjutnya teori berkenaan dengan tipe ciri fisik dari seseorang yang melakukan suatu kejahatan itu bisa kita lihat dari hasil penelitian yang disampaikan oleh William Sheldon, ya. Jadi William Sheldon ini juga melakukan suatu penelitian terhadap 200 pria berusia antara 15 sampai dengan 21 tahun. Ya. Apa yang hasil didapatkan oleh Sheldon, dia berhasil membentuk suatu tiga tipe bentuk fisik dari orang. Yang pertama ada namanya the endomorph. The endomorph itu adalah postur tubuh yang memiliki perawakan gemuk. Ya, jadi tubuh gemuk itu namanya endomorph menurut apa yang disampaikan oleh William Sheldon. Kemudian tipe yang kedua adalah ada namanya the mesomorph. The mesomorph ini adalah suatu postur tubuh yang kelihatan
berotot dan bertubuh seperti kayak atletis lah. Nah, jadi six-pack, kelihatan badannya kekar dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada namanya the ectomorph. Ya, postur tubuh the ectomorph ini adalah bentuk tubuh yang memperlihatkan postur yang tinggi, kurus, kemudian fisik yang kelihatan agak sedikit rapuh. Maksudnya kalau kurus dan tinggi itu kan kelihatan bahwa ini seakan-akan mudah terjatuh atau mudah misalnya kekuatan fisiknya agak lebih rendah lah kira-kira. Dan setiap tipe ini memiliki temperamen yang berbeda. Ya. Menurut Sheldon bahwa untuk menguji daripada setiap tipikal postur tubuh tadi itu juga bisa dilihat dasar pengkajiannya itu berdasarkan atas solid flesh and bone of the individual. Artinya itu adalah keadaan daging yang keras yang dimiliki di dalam postur tubuh seseorang itu juga bisa dijadikan sebagai standar dalam melihat dan menilai dari setiap tipe-tipe tadi. Ya. Artinya apa? Dari hasil analisa yang disampaikan oleh William Sheldon terhadap berbagai macam model tipe tadi, dia menghasilkan suatu kesimpulan bahwa orang yang memiliki postur tubuh yang mesomorph itu adalah kecenderungannya itu secara fisik dia memiliki kekuatan, kemudian agresif, kemudian atletis, itu cenderung lebih dari potensi untuk melakukan suatu kejahatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki tipe yang lain. Ya. Jadi menurut apa yang disampaikan oleh William Sheldon ini, dia mengatakan bahwa orang yang bertubuh atletis itu kemungkinan besarnya untuk melakukan suatu kejahatan itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki postur tubuh yang lain, ya, seperti itu. Dan cenderung kelihatan orang yang memiliki postur tubuh yang besar itu cenderung dia akan memiliki tingkat temperamen itu lebih tinggi, seperti itu. Itu hasil yang diperlihatkan oleh William Sheldon terhadap 200 pria yang berusia di antara 15 sampai dengan 21 tahun. Bahwa potensi untuk melakukan kejahatan itu lebih dimonopoli oleh mesomorph dibandingkan dengan orang yang memiliki postur tubuh yang bersifat endomorph maupun ektomorph, yaitu orang yang kelihatan gemuk dan orang yang kelihatan kurus. Cenderungnya seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Sheldon tadi ternyata didukung oleh Sheldon Gleck dan Eleanor Gleck. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat di dalam materi nanti akan saya bagikan di dalam kelas. Ya. Nah, ada temuan juga yang menarik yang disampaikan oleh Sheldon Gleck kemudian Eleanor Gleck pada tahun 1950. Dia berhasil melakukan suatu studi komparatif antara pria delinquen yang didapati dengan postur tertentu dan dibandingkan dengan pria non delinquen, artinya pria yang nakal atau jahat dibandingkan dengan pria yang non jahat. Apa yang dihasilkan oleh Sheldon Gleck dengan Eleanor Gleck
ya. Yang didapatkan itu dia berhasil mendapatkan bahwa wajah yang lebih sempit, lebih kecil, dada dan kemudian dada yang lebih besar, kemudian pinggang yang lebih besar atau luas yang dimiliki oleh orang. Jadi ada orang kepalanya agak sedikit kecil, kemudian dia memiliki pinggang yang besar, kemudian dada yang juga besar. Nah, itu berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan. Ya. Artinya apa? Dari hasil penelitiannya dia mengatakan bahwa setelah dia meneliti orang-orang yang jahat, hampir dia bisa memastikan bahwa ciri-cirinya setelah dia simpulkan secara keseluruhan bahwa orang yang jahat itu adalah orang yang agak sedikit kecil kepalanya, dadanya besar, kemudian pinggangnya besar atau luas. Hal itu didapatkan berdasarkan setelah dia membandingkan antara orang yang jahat, artinya orang yang terpidana, orang yang telah melakukan kejahatan, dengan orang yang belum melakukan suatu kejahatan. Dan bahkan dari hasil penyelidikan tersebut, dua orang ini berhasil menyimpulkan bahwa kurang lebih 60%, ya, berarti lebih daripada 1/2, itu orang jahat itu berkategori sebagai mesomorf. Mesomorf tadi itu adalah berpostur tubuh atletis, ya, memiliki postur tubuh yang agak besar. Ya, jadi 60% orang yang jahat itu yang ada di dalam penjara itu memiliki postur tubuh yang menurut apa yang disampaikan oleh William Sheldon itu adalah bertipikal model mesomorf, seperti itu. Sedangkan 31% orang-orang yang orang-orang yang tidak jahat tadi, yang belum pernah melakukan kejahatan itu juga sebenarnya ada juga yang berpostur tubuh mesomorf, tapi jumlahnya itu adalah di bawah daripada 35%. Artinya apa? Potensi orang yang memiliki postur tubuh lebih besar itu kemungkinan untuk melakukan kejahatan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan postur tubuh yang kurus dan postur tubuh orang yang gemuk, seperti itu. Ini hasil penelitian yang disampaikan oleh William Sheldon, kemudian ditambah dengan Sheldon Clark, kemudian dengan Eleanor Clark, seperti itu. Nah, dan ini semua adalah merupakan hasil penelitian. Kemudian selanjutnya ada juga hasil pemikiran yang melihat ciri fisik dari seseorang yang berpotensi melakukan suatu kejahatan itu dikarenakan faktor ada namanya disfungsi otak atau learning disabilities. Ya. Jadi ada bukti yang berkembang bahwa disfungsi otak atau cacat neurologis secara umum itu berkemungkinan untuk melakukan suatu kejahatan dibanding orang normal pada umumnya. Jadi orang yang nakal itu, orang yang jahat itu cenderung dia memiliki problem neurologis atau penyakit saraf atau gangguan pemikiran, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan karena faktor disfungsi, otak dan learning disabilities. Jadi terdapat bukti bahwa delinquents itu atau kejahatan itu berhubungan dengan learning disabilities. Artinya apa? Yaitu ada orang yang berpotensi melakukan suatu kejahatan itu karena dipengaruhi karena faktor kerusakan pada fungsi sensorik pada otak orang tertentu, ataukah memiliki kerusakan pada fungsi motorik
yang membawa penampilan seseorang itu menyimpang dari apa yang seharusnya atau yang dinilai baik oleh masyarakat. Sehingga dari kondisi tersebut terjadi abnormal. Jadi ada keabnormalan fisik yang muncul. Jadi kalau ada orang yang terganggu sarafnya, itu kan kelihatan ketika dia melakukan sesuatu. Kelihatan secara fisik. Ada tanda-tanda tertentu yang diperlihatkan bahwa dia ini memiliki gangguan neurologis atau gangguan saraf seperti itu. Nah, model-model learning disabilities ini bisa kita lihat dalam beberapa pandangan hasil penelitian yang disampaikan oleh pendapat ahli. Yang pertama itu ada yang bermodel disleksia. Ya. Disleksia itu adalah kondisi seseorang gagal menguasai skill berbahasa. Jadi setaraf dengan kemampuan intelektual. Jadi ada permasalahan kondisi pemikiran dia. Jadi ada sedikit penurunan dibandingkan dengan kondisi normal orang lainnya. Jadi ada permasalahan tertentu. Kemudian ada juga bermodel apasia. Ya. Model apasia itu adalah suatu problem komunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain. Jadi ada orang loading gitu, ya, susah untuk memahami, menangkap apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan itu juga adalah merupakan gangguan saraf, ya. Jadi kelihatan itu ada orang itu kalau misalnya ditanya itu enggak ngerti, enggak paham, itu ada tanda-tandanya. Kelihatan bingung terus, ya, ketika mendengarkan orang bicara. Nah, semoga di antara kita ini tidak ada yang termasuk orang-orang seperti ini, supaya kita bisa hidup normal dan seterusnya. Kemudian ada hiperaktif, ya. Jadi hiperaktif itu bisa juga menjadi tanda-tanda seseorang itu masuk dalam kategori learning disabilities. Terlalu kelewatan aktif sehingga kemampuan berpikirnya itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga dia berpotensi untuk mengalami suatu kelainan seperti itu. Jadi jangan juga diartikan bahwa ketika kita hiperaktif itu pasti kita masuk dalam kategori learning disabilities ini, ya. Artinya adalah hiperaktif yang berlebihan yang mengarah kepada sesuatu hal yang tidak baik seperti itu. Dan itu akan memperlihatkan suatu kondisi tertentu yang kelihatan di dalam fisik seseorang itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang teori fisik orang, ya, memahami ciri-ciri fisik dari seseorang itu dalam melakukan suatu kejahatan itu bisa juga kita lihat dari analisis kriminalitas dan faktor genetis, ya. Artinya apa? Ada beberapa faktor genetika di dalam kejahatan itu bisa kita lihat, ya. Jadi faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu kejahatan itu adalah faktor genetiknya, dan ini bisa diuji. Nah, ada suatu hasil pengujian terhadap bagaimana kita melihat faktor genetik itu mempengaruhi orang melakukan suatu kejahatan. Dilihat terhadap penelitian terhadap seorang saudara kembar, ya. Jadi saudara kembar itu pada prinsipnya teman-teman sekalian bisa kita lihat saudara kembar itu kan itu kelihatan bahwa paling tidak dia itu memiliki gen yang sama, ya. Jadi ketika ada seorang saudara kembar melakukan suatu kejahatan, berarti berpotensi saudaranya juga melakukan suatu kejahatan, kan seperti itu. Nah, coba kita lihat apakah benar atas hasil hipotesa kita terhadap hal tersebut. Jadi ada suatu penelitian yang mencoba untuk meneliti tentang twin studies,
yaitu adalah meneliti terhadap orang-orang yang kembar, ya. Jadi orang yang kembar itu sebenarnya ada dua model, ya. Ada namanya identical twins, ya, orang kembar yang berasal dari satu pembuahan, ya. Jadi ada sel sperma masuk ke laki-laki, masuk ke laki-laki, masuk ke perempuan, kemudian di dalam dia mendapatkan satu telur, ya. Dari satu telur inilah membelah menjadi dua sehingga membentuk dua janin, seperti itu. Itu namanya adalah identical twins. Kemudian ada juga orang kembar itu adalah namanya fraternal twins, ya. Fraternal twins ini adalah ada satu sel sperma, ada sel sperma yang masuk membuahi dua sel telur, sehingga menghasilkan dua janin di dalam. Nah, ternyata teman-teman sekalian, hasil dari penelitian tersebut mendapatkan bahwa identical twins, orang yang orang kembar yang berasal dari satu sel telur kemudian dibuahi menjadi dua anak, itu ketika saudaranya melakukan suatu kejahatan, maka saudaranya yang satu ini 50% juga itu akan berpotensi juga melakukan suatu kejahatan, ya. Jadi kelihatan, jadi gen bapak ini mempengaruhi betul keberadaan anak itu. Jadi sel yang masuk di dalam satu telur ini ternyata menghasilkan suatu gen yang sama, seperti itu. Nah, sementara di kembar yang berbeda sel telur itu ternyata dia hanya mendapatkan 20-30% ketika saudaranya melakukan suatu perbuatan jahat, maka saudara yang lainnya itu kemungkinan untuk melakukan kejahatan itu berdasarkan atas hasil analisa tadi itu didapatkan bahwa 20-30% kemungkinan untuk melakukan itu. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa memang faktor gen yang sama itu akan mempengaruhi perbuatan seseorang. Nah, jadi kalau bapaknya itu adalah tipenya adalah seorang seorang penjahat, maka kemungkinan juga anaknya akan berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan, seperti itu. Nah, sehingga bisa juga dilihat tipe dari orang yang melakukan kejahatan itu ditinjau dari segi faktor genetika, dan genetika itulah nanti akan memunculkan model-model orangnya, tipe-tipe orangnya seperti apa, seperti itu. Ya, namanya anak itu tidak jauh-jauh, kalau tidak mirip bapaknya mirip mirip mamanya. Yang masalah itu kalau misalnya ada seorang anak yang dilahirkan dari suami istri ternyata mirip dengan tetangga. Itu yang aneh, ya. Seperti itu. Nah, ini gurauan saja. Ya, oke, baik. Nah, jadi ini pasti akan mirip, kalau tidak mirip bapaknya mirip mamanya. Jadi kalau mirip bapaknya berarti gen-gen yang ada di dalam situ ya didominasi oleh orang tuanya. Jadi kemungkinan menurut teori ini kalau bapaknya baik, anaknya juga akan baik. Kalau bapaknya kurang ini, ya kemungkinan anaknya kurang itu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga teori yang bisa menggambarkan tentang ciri fisik dari seseorang yang melakukan yang berpotensi melakukan kejahatan. Itu ada juga namanya teori adoption studies, ya. Cara memahaminya itu bisa dilihat dari adoption studies. Nah, apa hasil yang didapatkan dari adoption studies ini? Dia ingin mencoba untuk melihat pengaruh sifat-sifat yang diwariskan oleh seorang orang tua terhadap anaknya. Jadi ini masih ada relasi antara anak dengan orang tua. Apa hasil yang didapatkan dari studi ini?
Jadi dia melakukan penelitian terhadap kurang lebih 14.000 ya. Kurang lebih 14.000 anak yang diuji coba di dalam suatu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Denmark ya. Jadi 14.000 ini adalah anak yang dilihat berdasarkan atas hubungan dengan orang tuanya. Apa hasil penelitian ini? Ternyata didapatkan seperti ini. Jadi ada anak ada dua anak. Ada anak yang berasal dari orang yang penjahat, anak penjahat. Nah, anggaplah kita pakai bahasa kasar ya. Anak penjahat dan ada anak orang baik. Nah, ini dua landasan variabel yang perlu kita tahu. Jadi ada anak ya yang orang tuanya itu tidak pernah melakukan kejahatan ya, dan ditempatkan pada orang tua atau dia itu dititipkan orang tua yang tidak jahat juga ya. Ternyata setelah dia dewasa, anak ini terbukti ya, dari 14.000 sekian orang anak ini yang diteliti, 13,5% ketika dia dewasa itu melakukan kejahatan ya. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau orang tua kandungnya itu adalah baik, kemudian pengasuhnya itu adalah baik, kemungkinan untuk melakukan kejahatan itu hanya 13,5%. Kemudian di tahapan yang lain ya, ada anak yang memiliki orang tua asli, orang tua biologis itu tidak kriminal, bukan orang jahat, orang baik, tapi diasuh oleh orang yang tidak baik, orang jahat. Maka hasil yang didapatkan 14% kemungkinan anak ini melakukan suatu kejahatan. Jadi hasilnya didapatkan itu adalah 14% di antara keseluruhan sampel yang dilakukan itu yang melakukan suatu kejahatan. Berarti hanya peningkatan sedikit ya. Signifikansi di antara 13 ke 14% itu hanya 1%. Artinya apa? Orang tua yang baik itu meskipun diasuh anaknya oleh orang tua tidak baik, tetap dia rendah kemungkinan untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana dengan anak ya yang orang tua angkatnya itu orang tua biologisnya itu adalah jahat, kemudian orang tua angkatnya baik. Nah, kita lihat. Ternyata hasil yang didapatkan dari sampel yang ada ternyata menghasilkan 20% anak itu melakukan kejahatan. Berarti lebih jauh signifikan dibanding tadi anak yang orang tuanya baik diasuh oleh oleh orang tua yang jahat, itu hanya 14% anak itu melakukan kejahatan. Tapi kalau orang tuanya itu adalah jahat, kemudian anak itu diasuh oleh orang baik, ternyata naik jumlahnya. Ternyata anak ini yang melakukan kejahatan itu naik persentasenya adalah 20%. Berarti apa? Ini sudah mulai kelihatan bahwa pengaruh orang tua asli biologis atau faktor gen itu mempengaruhi daripada kondisi seseorang itu dalam melakukan suatu kejahatan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, anak orang tua angkat dan orang tua biologisnya adalah kriminal. Nah, jadi dua-duanya ini kriminal. Bapak aslinya adalah penjahat, kemudian yang mengasuh juga penjahat. Ternyata hasil yang didapatkan adalah 24% anak itu melakukan suatu kejahatan. Jadi lebih tinggi lagi. Berarti memang kelihatan di sini ada pengaruh antara gen orang tua terhadap anaknya yang melakukan suatu kejahatan. Dan itu nanti akan diperlihatkan di dalam ketentuan fisik seperti itu. Akan kelihatan tipe-tipenya.
Jadi tipe orang tua memang mempengaruhi banyak anaknya, pengaruh perilaku anaknya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menggambarkan tentang teori ini adalah ada namanya the XYY syndrome. Nah, ini adalah istilah apa namanya ini orang-orang biologi ya. Jika X ketemu dengan Y, itu istilah matematika ya. Ya. Jadi ternyata ada juga analisa ya, tapi ini adalah penelitian tentang kromosom. Ya, ternyata di dalam tubuh kita ini ada kromosom yang berafiliasi atau yang digambarkan dengan X dan ada yang digambarkan dengan Y. Ketika ada seorang orang tua, suami istri melakukan sebuah kegiatan produksi, ya, kemungkinan yang akan dihasilkan cuma dua. Hasil produksinya adalah laki-laki ataukah hasil produksinya adalah perempuan. Kalau dia adalah seorang laki-laki, maka kromosom yang akan didapatkan itu adalah satu X kemudian satu Y. Ya. Tapi kalau seorang perempuan, maka akan mendapatkan satu kromosom dari ayah, yaitu hanyalah kromosom X. Ya. Ya. Jadi satu pasangan kromosom itu menentukan jenis kelamin dari seorang anak. Jika seorang perempuan mendapatkan satu X kromosom dari ayah dan ibu, maka itu akan menghasilkan yang namanya perempuan. Jadi kromosom ibu dengan kromosom ayah itu sama, XX. Tapi kalau seorang laki-laki mendapatkan satu kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom dari ayahnya, maka anak itu akan lahir menjadi seorang laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, ini yang muncul berbeda. Jadi ada, itu kan pada umumnya. Jadi kalau misalnya dapatnya XX, oke, akan lahirkan perempuan, XY akan mendapatkan laki-laki. Nah, ternyata ada hal yang lain yang juga sering muncul. Tipe abnormal, yaitu adalah ada seorang anak lahir mendapatkan satu kromosom X dari seorang ibu, kemudian mendapatkan dua kromosom Y, jadi double Y, jadi dia memiliki 3 kromosom. Yang normalnya tadi hanya 2. Ya, kalau bukan dia mendapatkan XX, berarti dia mendapatkan XY. Nah, kalau dia mendapatkan XY biasa, berarti dia laki-laki. Kalau X double Y, itu yang agak sedikit abnormal. Nah, tipe anak yang mendapatkan kromosom yang seperti ini, yang mendapatkan XYY itu, ternyata dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dia berpotensi untuk melakukan kejahatan. Nah, tapi itu di antara 1/1000 ya. Jadi ada 1000 kelahiran, mungkin cuma ada 1 yang bisa seperti itu. Nah, tapi ternyata bisa didapatkan, itu adalah merupakan bahagian dari tipe tertentu orang yang dapat dikatakan berpotensi untuk melakukan kejahatan. Dari berbagai analisa yang didapatkan oleh para peneliti-peneliti kriminolog kita untuk mendapatkan tipe-tipe tertentu orang yang berpotensi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, inilah teman-teman sekalian hasil yang telah didapatkan oleh para peneliti-peneliti kita tentang bagaimana gambaran dari teori-teori yang menjelaskan tentang tipe fisik dari seseorang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan, atau tipe-tipe yang mayoritas
pernah melakukan suatu kejahatan. Seperti itu. Ini adalah suatu pengetahuan yang perlu kita paham di dalam memahami suatu konsep kejahatan berdasarkan atas ilmu kriminologi. Seperti itu. Dan ini bisa digunakan. Nah, apakah itu nanti dalam proses pencegahan kejahatan? Nah, silahkan. Begitu Anda melihat ada orang yang bertipe-tipe seperti yang tadi, nah mungkin Anda bisa berantisipasi. Tapi lagi-lagi itu tidak semua 100% seperti itu. Karena dari sekian penelitian yang dilakukan, mereka hanya menggambarkan jumlah mayoritas yang melakukan perbuatan tersebut lebih dominan suatu tipe tertentu dibandingkan tipe yang lain. Tapi tidak 100% itu adalah suatu hal yang pasti. Yang dominan itu bisa ya relatif ya. Relatif artinya ketika yang kita dapatkan yang memang betul yang kemungkinan akan melakukan suatu kejahatan ya bisa juga. Tapi ternyata masih ada juga yang lain yang bertipe sama tapi tidak melakukan kejahatan. Ini namanya dominannya ya, seperti itu. Mayoritasnya melakukan hal yang seperti itu, tapi tidak semua. Oke, baik, saya kira itu saja teman-teman sekalian untuk materi kita hari ini. Mungkin ketika ada pertanyaan nanti kita akan bahas bersama di dalam pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat beraktivitas selanjutnya.